Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya video ini agak lama ya, karena di video ini aku rasa butuh beberapa penjelasan buat teman-teman agar teman-teman bisa memahami dan lebih mudah memahami maksudnya ya. Oke, silakan disimak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan aku Reski Nugroho di channel aku, channelnya pengusaha sembako milenial Indonesia ya. Baik teman-teman, kali ini aku mau share ya ke teman-teman, buat teman-teman yang bertanya-tanya gimana sih cara memulai usaha jualan toko sembako atau toko kelontong ya teman-teman ya, dengan dengan konsep yang sederhana atau bisa dibilang kecil-kecilan dulu gitu ya. Baik, sebenarnya cara yang pertama adalah niat dan kemauan teman-teman ya. Jadi bukan modal yang banyak, bukan ya, karena ketika kita ada nih modal yang banyak tapi kita belum siap, kita belum mau, kita belum ada niat, kita juga belum bisa memutar atau memaksimalkan modal tersebut untuk bisnis ya. Jadi yang pertama adalah niat dan kemauan dulu dari diri teman-teman ya, motivasi diri teman-teman untuk mau berusaha gitu ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jadi alangkah baiknya teman-teman siapkan dulu mental teman-teman dan niat, sekali lagi niat dan kemauan. Dan untuk selanjutnya kita bahas hal teknisnya ya gitu ya. Jadi menurut pengalaman aku ketika membuka toko sembako, ada beberapa poin yang perlu teman-teman siapkan ya, hal teknisnya. Baik, sebelumnya kalau teman-teman belum kenal, aku Restu Nugroho, salah satu pengusaha sembako ya di zaman milenial ini. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan aku buat ikut serta mengembangkan modal dari investor ya. Jadi ini adalah titipan dari Allah dan juga amanah dari dua investor teman-teman. Jadi investor tempat dan modal. Jadi di sini tugas aku ngelola gitu ya. Alhamdulillah aku dapat beberapa pengalaman dari tempat kerja aku sebelumnya, dan aku diberi amanah atau kepercayaan ya dari investor untuk mengelola toko sembako ini. Teman-teman bisa cek video-video apa aja yang udah pernah aku lakukan di toko ini ya, toko Warko Amanah ini di daerah Purwokerto, Banyumas ya, deket kampus Unsud. Oke, yang perlu teman-teman persiapkan sebelum memulai usaha ini yang tadi aku bilang ya, niat dan kemauan. Jadi teman-teman harus benar-benar niat dan punya kemauan. Dan kalau teman-teman dengar kajian Ustadz Khalid Basalamah, beliau juga pernah mengatakan modal usaha itu yang pertama adalah niat mencari nafkah ya. Kemudian modalnya halal, prosesnya halal, produknya halal, dan yang kelima tawakal kepada Allah. Jadi ini penting ya, terutama sebelum memulai apapun kita niatkan untuk mencari rezeki atau ibadah ya, sehingga capek kita seolah-olah nggak cuma dapat dunia gitu, tapi juga dapat akhirat. Insya Allah, amin. Baik, oke teman-teman, yang perlu disiapkan ya sebelum atau akan memulai usaha toko sembako ini adalah tempat ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuka toko sembako, yang pertama itu adalah tempat, harus ada tempatnya ya. Kalau misalkan offline store ya, tapi jarang sih ada toko sembako online store, karena kebutuhan sembako itu rata-rata atau bahkan mayoritas pembelinya adalah warga sekitar ya, warga yang nggak perlu butuh online ya. Walaupun sekarang banyak sih kayak GoMart, GrabMart juga udah mulai masuk ke retail, Shopee juga udah mulai ada toko kelontong retail ya, tapi target market yang aku jelasin atau utamakan di sini adalah yang masyarakat sekitar. Jadi teman-teman wajib banget butuh tempat. Walaupun kayak GrabMart atau GoMart kalau nggak salah, itu pun mereka punya offline store dulu ya sebelum mereka naikkan ke online. Jadi tempat itu penting teman-teman. Dan
kriteria pemilihan tempat juga sebetulnya ada gitu ya. Ada survei, ada metode surveinya ya. Tempatnya yang seperti apa, kemudian lalu lalangnya seperti apa, kepadatan di pagi hari atau kepadatan di sore hari gitu, itu mempengaruhi teman-teman ya. Itu aku belajar dari rekanan juga di retail itu yang biasa survei Alfamart atau Indomart itu ngitung juga tuh jarak masyarakat di jalur itu, jalur masyarakat pulang kerja atau berangkat kerja di sebelah yang mana itu yang lebih dominan lah. Kalau ke pulang kerja itu yang memiliki peluang lebih besar. Itu kalau di pinggir jalan raya ya. Tapi kalau teman-teman hanya di perumahan atau di lingkungan sekitar juga hal ini nggak terlalu berpengaruh, dan juga target market teman-teman juga kan lingkupnya kecil ya. Jadi survei-survei kayak gini belum masuk sih. Tapi kalau teman-teman mau belajar, banyak sih udah yang ngasih tahu tips-tips cari tempat. Kalau misalkan teman-teman mau membuka toko kelontong yang lebih besar lagi gitu ya. Itu yang pertama, teman-teman harus punya tempat. Dan tempat ini juga teman-teman siapkan dalamnya ya, maksudnya kayak rak yang sederhana aja. Sekarang banyak banget tips-tips buat rak dari gardus yang sederhana, atau teman-teman bisa bikin rak minimarket dari keranjang buah gitu kan. Banyak lah pokoknya, banyak, gak usah yang harus bagus, harus rak minimarket yang permanen atau semi permanen atau yang dari kayu. Itu menurut aku nanti dulu ya. Kalau teman-teman punya modal lebih boleh ya, boleh, itu boleh banget. Tapi ketika teman-teman baru awal buat buka nih, merintis gitu, nggak usah yang bagus-bagus dulu. Yang penting adalah tempat untuk menaruh gitu ya, atau etalase gitu, nggak masalah kalau ada misalkan ya. Kalau belum ada, yang sederhana dulu. Banyak di YouTube tips-tips buat rak yang sederhana, itu teman-teman bisa akses itu. Oke, yang selanjutnya adalah modal teman-teman, dan modal ini adalah modal uang ya. Oke, karena ini merintis dan baru awal, jadi modalnya nggak usah gede-gede dulu. Misalkan teman-teman punya modal 500.000 nih, nyisihin dari gaji bulanan teman-teman, bisa tuh buat modal buka toko ya. Dan yang selanjutnya adalah belanja. Ketika toko teman-teman, ini penting nih, ketika toko teman-teman berskala kecil, aku saranin teman-teman nggak usah belanja ke distributor yang gede dulu. Aku saranin teman-teman buat belanja ke toko grosir, yang barangnya bisa dijual lagi ya. Itu teman-teman bisa main ke situ, survei juga harganya, dan lihat-lihat barang yang fast moving itu. Teman-teman bisa lihat-lihat juga, edukasi juga di situ ya. Jadi sering-sering belanja ke toko juga menambah wawasan kita terhadap produk ya, produk yang fast moving dan sebagainya. Itu menurut aku belanja cukup dari toko grosir dulu. Kecuali teman-teman tokonya perlu ada sales yang rutin, atau teman-teman gak ada waktu buat belanja dan tokonya skalanya udah lumayan gede gitu ya. Mungkin ada toko khusus gitulah ya, misalkan ada bangunan 5x5 dan itu full toko. Itu teman-teman mau maksimalin di situ, bisa datangin sales atau distributor. Teman-teman bisa cek video aku, pernah aku share tips untuk mendatangkan sales, ada di pojok kiri atas ya, teman-teman bisa klik tuh. Oke. Dan jadi saran aku belanja produk yang fast moving dulu kalau bisa gini. Jadi biasanya sembako itu kan barangnya banyak nih, ada yang cepat rusak, ada yang awet. Itu saran aku, karena baru awal, teman-teman lebih banyakin barang-barang yang ketahanannya lama dulu ya, kayak sabun, kopi, susu, mungkin kayak jajan-jajan yang memiliki expiry date lama ya Kak. Kalau misalkan telur, beras, tepung itu nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau ngadain itu, tapi jangan terlalu banyak dulu ya, jangan terlalu banyak dulu. Dikit-dikit dulu aja lah, dikit-dikit dulu kalau yang cepat rusak lah. Ketika misalkan nih, mohon maaf nih ya, karena ini baru merintis, kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu ya. Tikus dan lain sebagainya itu teman-teman juga harus perhatikan ya. Ketika kurang cepat laku ya, teman-teman bisa memanfaatkan produk tersebut. Kalau misalkan sabun gitu ya, sabunnya belum cepat nih misalkan, teman-teman bisa pakai dulu gitu. Jadi untuk menghemat pengeluaran teman-teman juga. Oke. Itu tips untuk belanja ya.
ketika kita udah belanja ya, ketika kita udah belanja, langsung tentukan harga jual. Oke, ini tips yang keempat adalah menentukan harga jual. Ini penting banget teman-teman. Aku pengalaman di swalayan di daerah Purbalingga itu menentukan harga jual lumayan tinggi teman-teman, dan hanya hitungan tahun udah tutup karena orang mindsetnya di awal ketika di situ mahal, mindsetnya orang akan teringat terus di situ mahal. Walaupun kita udah gencar promo dan sebar brosur, flyer, kita revisi harga, tetap orang kesan pertama ketika mereka masuk ke toko kita yang diingat harganya teman-teman ya. Harganya lebih mahal dari toko sebelah, ya udah. Walaupun kita udah nurunin harga, tetap bisa jadi mereka nggak balik lagi karena kesan pertama itu sangat penting teman-teman. Jadi ketika menentukan harga jual ya, perhatikan teman-teman jangan menambahkan laba terlalu tinggi dulu. Ya, 5% sampai 10%, insya Allah cukup. 5 sampai 10% ya. Ini tips dari aku teman-teman. Boleh misalkan mau lebih nggak apa-apa, monggo. Mau di bawah itu juga lebih bagus ya untuk promo. Tapi ini berdasarkan pengalaman yang aku alami sendiri ya teman-teman ya. Jadi menentukan harga jual terlalu mahal itu mempengaruhi nanti ke depannya perkembangan toko kita gitu ya. Karena orang cenderung memilih, dan kesempatan nih ketika ada toko baru, orang juga kebanyakan juga survei teman-teman ya, ini harganya miring gak nih. Lah ketika misalkan survei dan kesan pertamanya bagus, bisa jadi mereka langsung tersugesti toko kita murah insya Allah, dan mereka insya Allah bisa kembali lagi. Itu pengalaman aku, dan ini sangat penting ya teman-teman ya, menentukan harga jual itu sangat penting sekali. Jadi kalau bisa jangan banyak-banyak dulu lah marginnya, kecuali nanti ketika kita udah berkembang, kita mau mainin margin, mau subsidi silang gitu, monggo nggak apa-apa gitu. Jadi ketika menentukan harga jual sebisa mungkin jangan terlalu tinggi gitu. Ketika misalkan nanti ada banyak produk kayak sembako kan banyak macamnya, kayak misalkan kebutuhan sehari-hari, dan itu usahakan jangan terlalu tinggi harga jualnya kecuali dibandingkan dengan snack. Nah kalau snack kan biasanya orang nggak ada planning tuh dari rumah beli snack apa, adanya udah ada aja, misalkan sekalian beli sabun dan lain sebagainya, ada kembalian beli snack lah, itu mungkin bisa teman-teman mainkan marginnya lebih tinggi dari itu, insya Allah masih bisa karena orang cenderung nggak membandingkan itu. Tapi kalau pokok teman-teman harus hati-hati, kebutuhan pokok ya harus hati-hati. Oke, ini penting juga teman-teman. Tips yang kelima, ini yang tips yang terakhir ya. Sebetulnya kalau mau kita rinci itu banyak ya, misalkan kayak tempat gimana kita urai lagi, kemudian modal juga bisa kita urai lagi, gimana mengelompokkan modal itu buat belanja apa aja gitu ya. Poin 3 tadi belanja bisa, dan harga jual juga aku udah sempat share juga untuk beberapa harga, menentukan harga jual ya. Udah pernah aku share, teman-teman bisa cari juga. Kemudian yang kelima ini yang terakhir di video ini adalah jangan campur keuangan toko teman-teman dengan keuangan harian. Ini penting banget. Karena apa? Ketika teman-teman ketika berusaha dan teman-teman memaksimalkan usaha teman-teman, itu akan terlihat di perputaran uangnya teman-teman. Tapi ketika digabungkan, kita nggak bisa lihat nih perolehannya berapa, yang mau buat muter atau belanja lagi, jadi tercampur nih. Kita nggak bisa mengukur gitu ya, nggak bisa mengukur. Oh, kita misalkan kemarin belanja 500, ini ada duit 300 nih, udah ada 300 barangnya ini. Ini bisa buat belanja lagi, bisa buat muter lagi. Dan usahakan teman-teman memisah dulu. Di awal harus dipisah. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika tercampur nanti kita mau belanja lagi belum ada modal, dan gimana ya? Kalau lebih susah ngaturnya gitu ya. Lebih kalau dipisah kelihatan nih uang toko ya peruntukannya untuk usaha toko gitu. Dan ketika kita mau ngambil juga kita nggak boleh buat harian, nggak, kalau bisa jangan gitu ya. Kalau kecuali teman-teman kepepet banget gitu ya untuk kebutuhan harian, monggo. Tapi ketika mau berusaha, ketika teman-teman uangnya dipisah dan kelihatan ini ada uang sekian untuk toko, kita tambah semangat juga teman-teman ya untuk mengembangkan toko teman-teman gitu.
dan seminimal mungkin dipakailah banyak untuk keperluan ya. Dan kalau bisa memang di awal buka teman-teman memang baiknya itu dipisah ya. Jadi biar bisa mengukur juga perkembangan gimana dan uangnya bisa untuk maksimalkan di toko gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia ya. Tadi 5 kiat awal membuka toko sembako atau toko kelontong sederhana ya. Baik, sebetulnya itu bisa dipraktekkan juga ketika misalkan teman-teman mau buka toko yang langsung besar gitu ya. Skala minimarket mungkin lah ya, minimarket gitu, nggak apa-apa, bisa dipraktekkan tips ini. Hanya saja mungkin di modal tadi lumayan besar ya, di modal besar, dan mungkin kayak rak-rak juga teman-teman harus perhatikan lagi kalau misalkan benar-benar teman-teman mau terjun di dunia pertokoan ya, bukan untuk sambilan atau untuk kecil-kecilan gitu ya. Monggo, itu bisa dipraktekkan juga. Tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan tadi ya, seperti rak, kita harus siapkan rak. Kemudian modal belanja juga harus banyak ya untuk mengisi toko, dan kita juga harus datangkan sales misalkan, karena kalau kita belanja sendiri semua tentu berat. Kecuali mungkin teman-teman punya kendaraan dan mau gitu ya, mau capek gitu ya, mau gerilya cari barang, monggo gitu, terserah teman-teman. Tapi saran dari aku, kalau misalkan teman-teman buka kelas jadi buka toko sekelas minimarket ya, itu teman-teman udah mulai datangin sales gitu ya. Dan yang kayak aku jalani sekarang ini, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, kalau teman-teman ada hal yang perlu ditanyakan, kita sharing bareng, monggo. Insya Allah aku mau bikin video terus tentang pengelolaan toko sembako ini ya, dan harapannya bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang lain, kita bisa sharing. Tapi kadang gini, kadang aku mau bikin konten juga bingung kontennya apa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan dan aku perlu jelaskan dengan video, nah itu bisa membantu aku juga teman-teman untuk membuat konten ya. Jadi konten itu berasal dari teman-teman juga gitu. Jadi kita bisa lebih interaktif gitu ya. Jadi channel ini bisa bermanfaat lebih banyak untuk lebih banyak orang gitu. Dan aku harapannya bisa seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita berusaha atau mendatangkan manfaat untuk diri sendiri, aku juga pengen orang lain merasakan manfaat ini. Dan banyak tips-tips yang aku share sebelum-sebelumnya ya, teman-teman bisa tanya, dan kalau misalkan butuh penjelasan sekali lagi aku bikin konten videonya. Oke, jadi segini dulu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang suka konten ini dan mau ngikutin terus kelanjutannya, bisa subscribe channel aku. Dan buat teman-teman yang masih bingung atau perlu banyak belajar lagi, monggo sharing-sharing kita, silakan teman-teman komen aja di bawah ya, insya Allah aku jawab, dan kalau butuh video insya Allah aku bikin videonya gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.